Dan pemirsa, untuk membahas tentang investasi emas dan macamnya, sudah hadir di studio Bapak Daru Wibisono dari Monex Investindo. Halo, selamat siang Pak Daru. Selamat siang. Ya, kali ini di hari libur pemirsa, dalam rangka Lebaran Idul Fitri, kita akan membahas mengenai investasi emas. Emas ini sudah menjadi satu komoditas yang digemari oleh berbagai kalangan, khususnya wanita, begitu Pak. Nah, sebagai instrumen investasi, sebenarnya emas ini seberapa menariknya sih Pak Daru? Kalau dibilang menarik, masih cukup menarik. Karena dari zaman dulu sampai sekarang, emas itu masih menjadi benchmark ya untuk memiliki investasi ya. Apalagi khususnya negara-negara tertentu atau daerah-daerah tertentu yang lazimnya wanita itu harus memakai perhiasan. Seperti di India, negara India itu, wanita setelah beranjak dewasa atau dalam hal ini akhil balik, dia harus memiliki emas minimal 5 gram dalam tubuhnya gitu. Jadi dengan potensi seperti itu, harga emas terus akan meningkat dan permintaan emas tidak akan surut sepertinya gitu. Seperti di daerah di negeri kita sendiri juga minat emas juga selain pria juga wanita juga memiliki emas ya, sehingga permintaan emas juga pasti tetap tinggi dan masih terus diminati. Nah, kita lihat buktinya perusahaan-perusahaan toko emas ya, perusahaan-perusahaan tambang yang berbasis emas juga masih terus berjamuran, masih itu. Oke, permintaan masih tetap tinggi, dan tadi sempat diulas juga mengenai emas perhiasan yang biasa digunakan dalam bentuk kalung, gelang, dan lain-lain. Nah, ini satu kontradiksi atau pro kontra juga, apakah memang emas perhiasan itu termasuk dalam investasi juga? Ya, emas itu memang banyak sekali yang bisa dijadikan investasi ya. Perhiasan itu termasuk investasi. Kemudian logam mulia batangan, koin, sertifikasi logam mulia, dan saham-saham yang berbasis pada perusahaan-perusahaan pertambangan khususnya emas itu juga investasi. Termasuk kalau di era modern ini adalah bursa berjangka yang berbasis logam mulia atau emas dunia itu juga merupakan investasi. Oke, tadi sudah ada berbagai macam jenis investasi emas, mulai dari perhiasan, kemudian bentuk-bentuknya ini sangat bervariatif begitu ya. Nah, keunggulan dari masing-masing jenis atau macam investasi emas dibandingkan satu dengan yang lainnya ini apa, Pak Daru? Ya, pasti yang sangat signifikan itu karena logam mulia atau emas fisik ya, ini sangat mudah didapatkan, ya, dan cara mendapatkannya gampang. Terlihat kita dari zaman dulu sampai sekarang, ya, bahkan masyarakat di pedesaan sampai saat ini masih mencari emas ya untuk investasi alternatif ya. Bahkan untuk melakukan investasi emas, untuk membeli emas atau memiliki emas secara pribadi, tidak perlu harus sekolah tinggi-tinggi, ya. Orang-orang buta huruf saja bisa memiliki emas itu, sehingga itu menjadi trademark ya untuk emas sendiri, sehingga orang-orang juga masih terus mencari emas terus-menerus. Gitu. Oke, emas fisik itu banyak sekali dikumpulkan, mulai dari orang zaman dulu sampai dengan sekarang. Nah, kalau yang sertifikat emas, ini sistemnya seperti apa? Ya, sertifikat emas itu sebenarnya kita membeli emas pada perusahaan, tetapi kita tidak mendapatkan emas fisiknya. Emasnya itu biasanya disimpan di dalam institusi tersebut atau lembaga tersebut, kita mendapatkan sertifikatnya. Ya, jadi pengganti dari emas fisiknya kita hanya dapat lembaran-lembaran saja. Nah, itu termasuk investasi juga. Tapi orang cenderung apa ya, tidak suka dengan hanya model seperti ya, sertifikat. karena kertas gitu kan. Karena pribadi orang itu kan senangnya memiliki nilai kekayaan yang nyata, ya kan? Feeling secure, ya betul, seperti perhiasan, seperti emas batangan. Kita bisa menikmati kekayaan kita kalau kita melihat benda itu, seperti itu. Oke, ada satu rasa nyaman dan aman ya ketika memegang secara fisik. Nah, masih ada satu lagi mengenai bursa berjangka berbasis komoditas emas. Kita akan lanjutkan selesai jeda. Ya, pemirsa, saat lagi kami akan segera kembali dengan ulasan keunggulan dari investasi emas. Jangan kemana-mana.